dipmikosis. Ya. Jenisnya adalah jenis-jenis jamur yang menginfeksi. Aspergillosis, mikosis, coccidiomycosis, cryptococcus, histoplasmosis, mukosis, dan lain-lain. Ya. Candidiasis juga bisa. Nah, dari tadi belum di ini ya, belum di record ya. Iya Pak, soalnya BAK-nya baru bisa dihubungin, baru jadiin co-host soalnya Pak. Walah, padahal udah jalan ya. Takutnya yang nggak ikut nih nanti kelewat. Ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, infeksi jamur itu saya ulangi lagi ya, mungkin yang nggak ikut ya, tapi lihat videonya. Infeksi jamur itu pada orang normal jarang terjadi secara sistemik. Kalau secara luar mungkin bisa terjadi kalau kebersihannya kurang terjaga dengan baik ya. Kecuali kalau apabila jamur sistemik itu ya pasien dengan autoimun misalnya dengan diberikan imunosupresan, pasien kanker, pasien dengan virus HIV. Nah, itu kadang terkena infeksi jamur sistemik atau bayi baru lahir itu juga bisa terkena infeksi sistemik. Ya. Dan infeksi jamur sistemik itu susah diobati, ya, karena beberapa anti jamur sistemik itu sifatnya toksik kalau diminum. Pilihannya nggak sebanyak antibiotik, ya. Dan belum pilihannya nggak sebanyak antibiotik. Ya. Sehingga kalau anti jamur itu resisten, ya sudah, susah disembuhkan. Ya. Emang bisa resisten Pak seperti bakteri? Ya bisa. Tapi kalau jamur yang luar, ya, yang kulit pada mukosa itu emang gampang disembuhkan. Ya. Ini jenis-jenis jamurnya: aspergillosis, blastomycosis, coccidiomycosis, cryptococcus, histoplasmosis, mucormycosis, dan lain-lain. Ini biasanya diketahui saat kultur. Ya, jadi saat yang kemarin saya bilang, seperti pada pengobatan antibiotik, bakteri, nanti pertama empiris dulu nih. Oh ya, kira-kira bakteri yang ada di saluran pernafasan, bakteri gram positif, kasih antibiotik yang lebih ke arah gram positif misalnya. Nah, nanti sambil melihat hasil kultur, ditumbuhkan di cawan Petri. Ternyata yang tumbuh itu bukan bakteri, tapi jamur. Jamurnya jenisnya ini nih. Ya, nanti dipilih anti jamur yang bersifat bisa membunuh. Tapi rata-rata anti jamur biasanya bisa membunuh semua jamur. Ya. Nggak bisa diberikan antibiotik karena nggak mungkin sembuh pasiennya. Ya. Kemudian dermatofit yaitu, nah, dermatofit ini yang mudah ya, ini sering ya, tapi kayaknya sekarang jarang ya, apalagi teman-teman milenial ya, yang sehari mandi bisa 3 kali ya, pakai lotion macam-macam ya, kayaknya jarang terkena infeksi jamur ya. Kalau zaman dulu yang kurang menjaga kebersihan, nah itu emang beberapa terkena ya. Kulit, rambut, dan kuku ya, menyerangnya itu ya. Kalau kulit ya gampangnya itu panu, kadas, kurap, kutu air, itu semuanya jamur itu. Ya, rambut misalnya pada jamur rambut trichopiton ya. Ketombe, ketombe itu salah satu jenis ya Melasma murmur, jamur yang tumbuh pada kulit kepala. Ya, atau kuku, kuku yang kukunya biasanya hitam ya, kuku jamur itu khas juga. Ya. Biasanya disebabkan epidermaviton dan mikrosporum. Ya, jadi biasanya selnya lebih besar dan memang sifatnya epidermal. Jadi dia nggak bisa menembus kulit. Ya, cuma di permukaan kulit aja. Kemudian ada juga mikosis mukokuton. Nah, ini agak berbeda ini dengan dermatofit. Kalau dermatofit pada permukaan kulit ya, dan biasanya selnya lebih besar sehingga tidak bisa menembus kulit. Tapi kalau mukokutan, nah itu dia bisa menembus kulit, terutama di subkutan. Ya, jadi lapisan di bawah kulit. Ya, lapisan di bawah kulit, atau dia biasa menginfeksi mukosa. Makanya disebut dengan muko. Ya, tapi nggak sistemik, nggak masuk ke aliran darah. Muko itu kan mukus ya. Mukus itu suatu sel lapisan ya kulit ya yang mengeluarkan cairan lendir. Ya.
Misalnya mulut kan mengeluarkan lendir kan ya, itu disebut dengan mukosa, ya, mengeluarkan mukus, ya, dia mengeluarkan air liur. Ya. Kemudian mukus apalagi, ya, saluran pencernaan, pernafasan, ya, hidung itu kan dia mengeluarkan cairan, ya, dahak, ingus itu kan sama, dia mengeluarkan cairan. Vagina itu juga disebutnya mukosa, yang mengeluarkan cairan vagina. Ya. Nah, mikosis kutan ini dia infeksi jamur yang menginfeksi mukosa dan bisa menembus ke agak kulit, tapi jarang sampai sistemik kecuali pasien yang tadi yang HIV, imunosupresan, pasien kanker lah itu bisa. Tapi kalau pada pasien yang normal ya paling ya di mukosa aja. Ya. Ini biasanya disebabkan jamur yang disebut dengan Candida. Ya. Penyaitnya disebut dengan kandidiasis, ya. Kandidiasis, ya. Bahasa gaulnya ya keputihan kalau menginfeksi pada vagina, ya. Kalau pada laki-laki jarang ya, jarang menginfeksi, ya, karena laki-laki kan mukosanya enggak ada ya, di saluran reproduksi laki-laki tidak mengandung mukosa, ya. Tapi sebenarnya kandidiasis bisa menginfeksi laki-laki tidak, Pak? Ya, bisa ya, bisa, cuman resikonya lebih sedikit daripada pasien yang menginfeksi wanita, ya. Atau kandidiasis juga bisa menyerang mukosa yang di atas mulut, hanya disebut dengan kandidiasis oral, ya, pasien pada bayi, ya. Sariawan yang ada putih-putihnya biasanya di sariawan, ya. Yang sariawannya ada putih-putihnya, biasanya di lidah juga, di lidah atau di sekitar langit-langit mulut. Ya, pada bayi itu, ya, bayi yang di bawah 6 bulan atau di bawah 4 bulan itu kadang terkena. Ya. Kalau pada orang dewasa enggak, ya. Kecuali pasien dengan autoimun yang diberikan imunosupresan atau pasien yang virus HIV tadi yang saya sampaikan. Itu adalah mikosis yang menginfeksi mukus atau mukokutan. Seringnya adalah Candida. Nah, kemudian penggolongan anti jamur berdasarkan efektivitasnya. Ya. Jadi ada yang anti jamur yang bisa untuk mengobati infeksi sistemik, ya. Misalnya amphotericin B. Ya. Ini sudah jarang sekali ya karena efek sampingnya berupa ototoksik, ya, yaitu toksik pada telinga, ya. Makanya jarang dipakai. Flusitosin ini juga jarang ya dipakai ya karena obatnya masih baru dan belum lama, ya. Nggak masuk BPJS ya, kalau di RSUD apa di rumah sakit swasta ya jarang dipakai, ya. Nah, yang dipakai itu yang ketiga ini nih. Golongan imidazol meliputi ketoconazol dan fluconazol. Ya, malomyconazol ini nggak dipakai untuk sistemik ya, soalnya dia relatif toksik ya, sehingga banyaknya dipakai hanya untuk yang dermatitis ya, yang infeksi kulit, ya. Banyak sediaannya, ada daktarin, ada canesten, canesten dan lain-lain, yaitu isinya muconazol. Yang sering dipakai untuk sistemik sekarang itu adalah golongan imidazol, cuma 2 macam obatnya nih. Ya. Kalau yang ketiga hidroksisil butyramidim nggak ada di Indonesia, yaitu ketoconazol dan fluconazol. Ya. Yang ini yang dua-duanya masuk BPJS nih. Ya. Ketoconazol oral, cuma oral dok, ya. Nggak ada injeksi. Tapi kalau fluconazol ada infus, ya. Jadi bisa ada oral, ada infus. Ya, jadi kalau jamurnya itu udah resisten dengan fluconazol, ya udah bingung. Ya. Apalagi infeksi otak, ya udah satu-satunya obat ya fluconazol aja yang dia bisa disuntikkan, bisa pakai infus. Kalau enggak ya udah, makanya keterbatasan anti jamur itu anti jamur bisa disembuhkan karena itu obat yang bersifat sistemik itu jarang ada. Paling yang dimasuk ke BPJS cuma ketoconazol, fluconazol, amphotericin masih ada tapi jarang dipakai sekali ya. Soalnya ya efek toksik tadi.
Kemudian anti jamur untuk infeksi dermatovid dan mukokutan. Ya, jadi untuk yang di kulit atau yang di mukus bisa menggunakan griseofulvin. Nah, ini nih griseofulvin ya. Biasanya bentuknya itu salep ya, krim ya. Atau kalau untuk mukokutan ya, mukokutan itu yang menginfeksi vagina misalnya, keputihan ya. Griseofulvin bentuknya bisa berbentuk ovula. Ya, ovula itu yang bentuknya kayak telur puyuh ya. Kemudian dimasukinnya ke vagina. Ya. Kalau suppositoria kan yang bentuknya seperti peluru dimasukin ke dubur, ke anus. Ya. Tapi kalau ovula bentuknya seperti telur puyuh dimasukin ke vagina. Ya. Seringnya itu. Ya. Atau cairan yang dimasukin ke vagina. Ya. Golongan imidazol. Nah, kalau ini yang dipakai yang tadi saya bilang miconazol, daptarin, canesten, atau clotrimazol. Clotrimazol itu mereknya juga banyak. Ini sering nih. Nah, ini yang paling banyak krimnya di iklan-iklan TV banyak. Ya. Thioconazol ada, ya, tapi jarang ya, obatnya. Ya. Bivonazol juga jarang nggak ada, econazol nggak ada juga, jarang sekali. Yang sering di pasaran ya dan bisa dijual bebas itu ini miconazol, clotrimazol. Dua ini nih, daftarin, canesten dan lain-lain itu banyak ya mengandung dua ini. Kemudian yang kedua ini nistatin ya. Nistatin itu sama seperti griseofulvin ya. Nah, ini sediaannya sangat luas, ini sering dipakai juga ini nistatin nih. Ada yang berbentuk ovula, ya, ada yang untuk vagina, ada yang bentuk drop, ya, tetes mulut, ya, untuk kandidiasis oral, ya biasanya pada bayi dan bayi yang baru lahir yang kena kandidiasis oral pakai itu, atau dewasa ya bisa pakai itu. Yang statin drop, ya. Atau ada juga bentuknya krim, ya. Cuman krim itu nggak laku karena efektivitasnya nggak sebaik miconazol maupun clotrimazol, ya, atau fluconazol. Fluconazol juga ada sediaan krimnya. Ketoconazol juga ada sediaan krimnya. Ya. Kalau nistatin sebenarnya ada, tapi yo nggak se-ngehit golongan azol. Ya. Seringnya dipakainya untuk kandidiasis, baik vagina maupun mulut. Ya. Tolnafat ini jarang ada ya, tapi bisa dipakai juga ya, ada krimnya ya. Anti jamur topikal lainnya misalnya kandidisin, asam undesilinat dan natamisin ya. Ini ada untuk misalnya punya jamur ya, panu kok nggak sembuh-sembuh menggunakan miconazol ya bisa penggunaan alternatif yang biasanya ini lebih mahal dan ya, obat keras sehingga harus menggunakan resep dokter. Nah, ini adalah mekanisme kerja anti jamur. Nah, inilah dinding sel jamur. Ya. Dia berbeda dengan bakteri karena mengandung yang paling penting itu adalah mengandung ergosterol. Nah, ini ergosterol. Tadi kan ada 3 ya, ada kitin, ada polisakarida dan ergosterol. Nah, ini ergosterol ini nih yang nggak ada pada bakteri. Ya. Makanya antibiotik yang nggak bisa digunakan untuk anti jamur. Ya. Bagaimana pembuatan ergosterol ini? Nah, ini pembuatannya ini nih, ya, dari suatu protein, ya, protein sekualen berubah menjadi sekualen epoksid, ya, dengan enzim sekualen epoksidase menjadi lanosterol dan ergosterol yang ini nanti digunakan untuk membuat bahan sel membran sel dari si jamur. Beberapa obat itu menghambat enzim 14 alfa demetilase atau menghambat enzim sekualen epoksidase. Ya, kalau yang menghambat sekualen epoksidase, obatnya terbinafin. Ya. Ini obat anti jamur, ya walaupun jarang di sini Indonesia, nggak masuk BPJS juga ini. Ya. Yang sering dipakai itu yang ini golongan azol. Fluconazol, ketoconazol, miconazol, clotrimazol, itraconazol, ya ini juga bisa ya, semua anti jamur ya yang ada injeksi atau ada oralnya itu fluko, ketoko, ya lainnya
infeksinya untuk yang dermatitis atau mukos. Ya. Dia menghambat 14 alfa demetilase. Jadi kalau ada ujian, ya, fluconazole bekerja dengan cara menghambat enzim apa yang mengubah lanosterol menjadi egoestrol. Ya, jawabannya ini adalah 14 alfa demetilase. Ya. Selain itu ada juga yang langsung menghambat sintesis selnya, ya. Misalnya golongan echinocardin, ya, caspofungin, miconafungin, antidulafungin ini belum ada di Indonesia. Ya. Kemudian ada yang menghambat membran formnya, misalnya amphoterisin dan nystatin. Nah, kalau ini menghambat ergosterolnya warna hijau, kalau ini menghambat form membran selnya. Ya. Jadi dia menghambat polipeptida di selnya. Yang kuning kan polipeptida dan kitin nih. Ini golongan amphoterisin, ya, dan nystatin. Ya, jadi mekanismenya golongan azol dengan nystatin itu berbeda. Jadi kalau jamur diberikan daktarin, daktarinnya isinya miconazole, ya, nggak sembuh-sembuh, dicari salep atau krim yang mengandung nystatin. Ya mungkin jamurnya itu sudah resisten dengan golongan azol. Ya. Ada yang juga menghambat nukleik asid sintesis asam nukleatnya jadi dalam selnya. Contohnya flusitosin. Ya, ini jarang, di Indonesia masih jarang sekali yang ini ada. Ini adalah beberapa mekanisme dari anti jamur. Oke, lanjut. Nah, kuliah intinya sudah sampai sini. Sisanya adalah deskripsi tentang obat-obatan yang teman-teman sebenarnya bisa baca sendiri, tapi nanti kita bahas sedikit aja. Yang paling terkenal ini golongan imidazol. Imidazol itu apa? Yang terakhirnya zol. Itu ada yang bisa oral ya karena dia relatif nggak toksik, tapi nggak ada yang cuma untuk dermatofit atau mukos. Ya. Miconazole, clotrimazole, ketoconazole, fluconazole, itraconazole ini yang saya sampaikan yang oral itu yang bisa itu ketoconazole dan fluconazole. Lainnya ya masih hanya untuk karena toksitasnya tinggi sehingga banyak untuk salep atau ovula, ya, atau cairan vagina. Sifat dan penggunaan ini praktis tidak berubah, ya. Jadi ini yang banyak golongan-golongan azol yang baru, ya. Ini yang paling banyak nih. Kalau antibiotik kan yang paling banyak golongan cefalosporin, ya, dari generasi 1, generasi 2 sampai generasi 3. Tapi kalau anti jamur yang paling banyak golongan zol-zol ini. Tadi ya golongan imidazol itu memblok sintesa lipid, dalam hal ini 15 alfa, lupa tadi saya, ya. 14 alfa demetilase, ya, sehingga ergostrol nggak terbentuk. Selain itu juga sebenarnya ada mekanisme tambahan yang lain dengan cara mengganggu sintesis asam nukleat. Tapi yang utamanya ya dia bekerja dengan menghambat enzim tadi, ya, sehingga ergostrol terbentuk, dinding sel jamur tidak terbentuk. Ini salah satu obat yang paling terkenal yaitu ketoconazole, ya. Salep ada, ya, ovula ada, ya, tablet ada, ya, sirup ada nggak ya? Belum ada kayaknya, atau mungkin ada ya, karena dia bisa dipakai, bisa diminum oral. Nah, efektif terhadap semua jamur, ya, termasuk Candida, ya, Capsulatum dan lain-lain, ya. Dia sangat efektif terhadap semua jamur. Mekanisme tadi sudah, ya, untuk menghambat enzim, ya, alfa demetilase hingga ergosterol nggak terbentuk. Nah, ini ketoconazole merupakan anti jamur pertama yang dapat diberikan secara oral. Absorpsinya baik dan menghasilkan yang cukup. Ini pertama kali nih ada. Kalau dulu sebelum tahun, ya, itu kalau nggak salah tahun masih zaman perang dunia, ya. Sebelum adanya ketoconazole itu susah untuk mengobati infeksi jamur sistemik, ya. Karena ya nggak bisa oral, ya. Ya, semua padahal infeksinya sistemik pada pasien
Nah, tapi zaman dulu juga kan nggak ada HIV ya, pasien kanker misalnya. Kanker juga kan masih jarang zaman dulu. Kalau sekarang aja yang sering banyak kanker karena banyak karsinogen ya di makanan, di polusi udara dan lain-lain. Kalau infeksi jamur itu jarang susah disembuhkan. Tapi setelah ditemukan ketokonazol, ya lebih bisa infeksi jamur itu bisa tertangani, terutama jamurnya sistemik. Bahkan kalau jamur yang non sistemik, ya misalnya jamur kulit tapi udah luas banget nih kulitnya, ya. Kenapa nggak pakai krim aja Pak? Ya krim iya, oral juga iya, jadi double. Bisa Pak, bisa untuk meningkatkan efek anti jamurnya. Ya teman-teman kena panu, panu seluruh tubuh, panu seluruh tubuh ya, atau banyak, ya bisa menggunakan krim, ya bisa menggunakan yang krimnya ya, kemudian bisa diminum obatnya jadi double. Dosisnya 200 ya miligram ya. Bertahan selama 6 jam atau lebih, jadi biasanya 3 kali 1 ya, atau 4 kali 1 maksimal. Absorpsi menurun ya, makanya hati-hati nih, nggak boleh diberikan sama obat mah ya, atau obat tidur. Ya. Ya. Pada urin kelenjar lemak, jadi hati-hati nggak boleh diberikan pada wanita menyusui karena akan keluar lewat air susu. Pengeluarannya lewat empedu ya, lewat feses ya, sedikit sekali dibuang lewat urin. Ini adalah ketokonazol. Paru, tulang, sendi, jaringan lemak semuanya ya, biasanya untuk infeksi sistemik tadi. Nah ini ya, yang tadi saya sampaikan ya, yang susah disembuhkan itu adalah meningitis cryptococcus ya, jadi infeksi jamur pada meningen selaput mus otak. Oh, ini antibiotik meningitis karena bakteri aja susah disembuhkan ya, karena di otak itu ada namanya sawar darah otak atau nama Inggrisnya BBB, blood barrier brain. Ada sawar darah otak. Ya, tidak semua itu untuk melindungi otak tujuannya ya, sehingga tidak semua zat itu bisa masuk dalam otak. Ya. Zat kimia termasuk obat ya, antibakteri, anti jamur itu jarang sekali yang penembusan kotaknya baik. Ya. Ketokonazol, wah ini sama sekali dia susah sekali menembus BBB. Sehingga kalau meningitis cryptococcus nggak boleh pakai ketokonazol. Nanti ya sudah nggak akan tercapai ya, tetap aja. Tapi kalau non meningitis ya misalnya dilain di paru, di tulang, infeksi jamurnya termasuk di vaginal, di rongga mulut atau malah di kulit ya ini bisa ya. Infeksi jamur sistemik juga bisa kecuali yang ke otak tadi ya. Ini kontraindikasinya ibu hamil menyusui karena dia lewat ASI tadi. Efek samping dan toksitas ya karena dia ditoleransi baik ya, artinya nggak terlalu, memang salah satu anti jamur yang bisa untuk diminum sehingga toksitasnya nggak terlalu jelek ya, jadi baik. Nah, cuman yang sering terjadi itu adalah mual saat diminum ya. Beberapa menggatal-gatal ya. Karena dia ekspresinya di hepar, jadi hati-hati pada pasien dengan gangguan hepar ya, batu empedu dan lain-lain itu hati-hati. Nah, karena dia sifatnya membuat mual, ya maka minum ketokonazol itu wajib dengan makanan. Ya. Atau malah bagusnya dia pakai makanan yang mengandung susu. Ya. Sehingga saat minum ketokonazol, ya, absorpsinya lebih bagus. Ya. Kalau antibiotik, ya sebagian besar sih, sebagian besar antibiotik itu sebaiknya dihindari makan menggunakan susu. Makan menggunakan susu. Makan makanan yang mengandung susu. Karena kalsium yang ada pada susu akan terikat dengan antibiotik, sehingga antibiotiknya akan mengendap. Ya. Sehingga absorpsinya jelek. Tapi kalau golongan azol, ya sebaiknya pakai susu. Hepatotoksik, ya jarang terjadi, ya, tapi ya kalau ada ya mungkin terjadi karena memang dia ekskresinya lewat pencernaan. Tablet oral ya untuk vagina juga ada ya. Biasanya kalau untuk vagina karena dia
waktu kadar obat dalam darah cuma 6 jam, jadi penggunaannya bisa 4 sampai 5 kali sehari. Dan diminumnya dengan dosis tinggi ya, karena kan langsung ke mukosa ya. Jadi langsung minum 2 tablet ya. Nah, tapi kalau untuk yang lain ya rata-rata 2 kali sampai 3 kali. Nah, diberikan bersama makanan. Ya, harus bareng makanan, nanti mual. Yang kedua, salah satu anti jamur yang terkenal juga, ini lebih terkenal dan generasinya lebih terbaru dari ketoconazole, yaitu fluconazole. Ya, sama-sama golongan azol, ya, mekanisme kerjanya sama persis, mengambil ergosterol sebagai jamur. Ya. Pencernaan, penyerapannya bagus. Ya. Nah, uniknya dari fluconazole, dia tidak dipengaruhi makanan. Jadi kalau mau minum fluconazole, perut kosong juga nggak apa-apa, karena efek mualnya nggak terlalu parah juga, separah fluconazole. Cuman harganya lebih mahal. Nah, inilah salah satu pilihan utama infeksi jamur yang menginfeksi otak. Pasien HIV, ya pasien autoimun, lupus, ya pasien kanker yang imunnya rendah, ternyata ada infeksi jamur di otaknya. Ya. Kemudian jamurnya yang sering adalah jamur Cryptococcus. Ya, mau nggak mau ya pilihan pertamanya adalah fluconazole. Infus, sedianya infus ya. Jadi nggak dioral lagi, dia langsung masuk. Dan cuman kalau sudah resisten ini yang kadang bingung, nggak ada pilihan yang lain. Ya. Dan rata-rata infeksi jamur otak itu menyebabkan kematian pada pasien HIV. Ya. Saya sering menemui pasien HIV yang stadium akhir, ya. Ternyata saat dicek, ya lumbalnya kan kalau infeksi otak dicek sumsumnya, lumbal fungsi karena kan antara otak dengan sumsum kan nyambung. Ya. Kemudian di kultur ternyata di situ ada protozoanya toksoplasma, ada virus CMV, ya, ada jamur, ya wis tinggal nunggu waktu. Ya. Diberikan fluconazole mesti diberikan, yo enggak menghasil, enggak menyebabkan yang baik ya. Ya. Kandidia sistemik ya macam-macam ya, infeksi pada perut, pada jantung, pada saluran nafas, saluran cerna, ya. Pada mulut ya orofaringeal ya. Itu khas pada pasien pemberian imunosupresan, misalnya pasien pemberian kortikosteroid, dexamethasone dan lain-lain ya. Itu nanti jamur pada mulut dan faring ini tenggorokan ya, itu ada. Nah, ini bisa digunakan fluconazole. Vagina juga ya, dalam bentuk ovula, bagus. Kontraindikasi ya kalau pasien alergi golongan azol ya mau nggak mau ya. Sama ini seperti ketoconazole, nggak boleh diberikan pada wanita hamil dan menyusui ya. Karena tadi lewat urin dan juga belum kepastian data untuk janin masih kurang ya. Jadi sebaiknya dihindari. Ya. Terus kalau kandidiasis akibat hamil apa Pak? Ya nanti di belakang ada. Ya. Ini kan sebaiknya dihindari pada wanita hamil ya, penggunaan fluconazole. Padahal pada wanita hamil itu sering terjadi kandidiasis, ya, keputihan, wajar keputihan, ya karena perubahan hormonal, ya. Sehingga vaginanya itu nggak terlalu asam dan banyak cairan vaginanya. Sehingga wanita hamil yang mengalami kandidiasis, keputihan itu umum. Ya. Tapi jangan pakai golongan azol, ya. Fluconazole jangan, karena akhirnya dihindari. Nah, ini untuk meningitis Cryptococcus ya, itu dosis tinggi ya, hari pertama 400, dilanjutkan 200 sampai 400 mg per hari, pengobatan sampai 6 sampai 8 minggu. Ya kalau nggak sembuh ya udahlah. Ya. Nggak ada yang lain, artinya udah resisten. Ya. Nah, kandidiasis 400 mg per hari, bergantung pada respon ya. Biasanya sehari 4 sampai 5 kali ya, sama seperti ketoconazole. Ya. Amphotericin B. Nah, ini yang golongan yang lain ya, menghambat polisaridanya, golongan azol. Jadi larut dalam air, diformulasikan by infus intravena dengan cara untuk kompleks dengan garam betu.
ini jarang dipakai ya karena yang tadi saya sampaikan. Ya. Formulasinya ini aktivitas antifungi, aktivitas terhadap kandida, semua jamur sih punya aktivitas ya. Gugus sterol ya terdapat pada beberapa pekan saluran molekular kecil ya yang sesuai yang tadi disampaikan menghambat polisakarida ya sehingga dinding sel tidak terbentuk. Ini sediaannya cuma infus ya, nggak ada intravena ya, nggak ada oral ya. Nah, ini sebagai salah satu alternatif apabila golongan azol dalam hal ini ketoconazol dan fluconazol itu kurang memberikan efek ya pada pasien jamur infeksi jamur sistemik. Ya. Karena amphotericin B ini juga sebenarnya bisa menembus sawar darah otak, tapi hanya sedikit. Ya, jadi kalau infeksi jamur otak nggak sembuh dengan fluconazol ya udahlah bingung ya, mau pakai apa. Ya, mau nggak mau ya udah pakai amphotericin. Ya. Nah ini beberapa beberapa efek sampingnya ya, demam, menggigil dan lain-lain ya, walaupun jarang terjadi. Ya. Flucytosin, ya, jamur istirahat. Nah ini juga salah satu obat yang bisa diberikan secara oral. Kalau nggak mempan ini menggunakan azol, ya udah mau ada alternatif lain yaitu flucytosin. Ya. Nah ini pekerjaannya berbeda nih, yaitu dia dengan menghambat sintesis DNA pada Cryptococcus, ya, salah satu jamur yang bisa menginfeksi. Ya. Oleh sebab itu, inilah yang membatasi. Oleh sebab itu, bila fluorid dengan amphotericin dapat memastikan terapi yang lebih baik. Nah, ini jadi kalau azol sudah kurang, ya nanti golongan ini, ya, golongan amphotericin dikombinasikan dengan flucytosin. Ya. Flucytosin itu nggak boleh diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal, ya, ya karena ekspresinya paling banyak ya di lewat ginjal. Ya. Tapi sebenarnya kalau pasiennya sudah cuci darah sih bolehlah, karena dia akan dikeluarkan lewat hemodialisis. Selanjutnya tapi satu lagi, flucytosin itu sebenarnya ada di pasaran, cuma dia nggak masuk BPJS. Sudah kalau masuk BPJS itu kan nggak mungkin nih kasihan mondok, kan BPJS masa suruh beli obat sendiri nanti bermasalah. Akhirnya ya kadang susah. Ya. Hidroksistilbamidin isetonat ini juga sama, nggak masuk BPJS ya. Ini nggak ada lagi obatnya ya. Nah ini kemudian anti jamur yang sering digunakan secara topikal atau pada luar. Yang pertama adalah griseofulvin. Ya, griseofulvin ini anti jamur yang berasal dari jamur. Unik ya, jamur yang berasal dari jamur. Jamurnya adalah jamur P. griseofulvin, makanya disebut dengan griseofulvin. Ya. Nggak bisa larut dalam air, pertumbuhan jamur yang lain ya. Metabolisme di hati, waktu pada 24 jam, dan lain-lain, bisa teman-teman bisa baca sendiri. Ya. Penggunanya untuk dermatitis berat, rambut, kuku, kulit. Ya. Brand topikal tidak banyak memberikan efek. Ya. Jamur lain, ya karena ini juga sudah ditinggalkan. Sebenarnya untuk kandidiasis juga sebenarnya bisa, cuman ya sudah jarang ya pakai griseofulvin ya. Ya karena ternyata efektivitasnya nggak terlalu baik. Nah, selain itu yang sering untuk topikal ya, itu ya sama kayak tadi yaitu golongan imidazol dan miconazol. Fluconazol, kemudian ketoconazol, ya itu juga ada untuk sediaan krim yang banyak sekali ya.
Atau yang kalau yang sering yang dijual bebas, karena kalau fluko dan ketoko itu masih obat keras. Ya. Kalau mikonazol dan klotrimazol itu masih obat bebas dan bebas terbas. Jadi teman-teman tahu ya, penggolongan obat itu berdasarkan lingkaran. Ya, lingkaran kalau yang warnanya hijau dengan garis tepi warna hitam itu obat bebas. Ya, bisa dibeli dimanapun. Kalau golongan warna biru ya itu adalah bebas terbatas. Dia bisa dibeli di apotek dengan pembatasan pemakaian. Ya. Kalau golongan lingkaran merah dengan huruf K itu obat keras harus dengan resep dokter. Ketoconazole dan fluconazole itu masuk obat keras, tapi kalau miconazole itu daftarin, kanestern itu masuknya obat bebas terbatas sehingga boleh. Oke. Macam-macam sediaannya juga banyak ya. Ada yang krim, ada yang vaginal, ada yang ada yang bentuk krim, tablet hisap juga ada. Ya. Nah, ini salah satu antibiotik yang bekerja dengan yang lain, ya, yaitu nystatin. Ini yang sering dipakai untuk untuk apa namanya dermatitis ya, ataupun infeksi kandidiasis pada vagina. Ini juga sama seperti griseofulvin ya. Ini anti jamur yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces nursei. Ya, menghasilkan nystatin. Aku orang apa? Orang yang karma. Septia mendengarkan apa mau ngobrol? Minta tolong silent. Tadi aku tadi pernah bandar tahu tapi oh, besok aku dapat lagi. Besok aku bandar. Bisa saya karena saya bukan host, saya nggak bisa mencoba. Dicolek dong itu Mbak Sevia, suruh diam. Atau mesti lupa mematikan ininya, mic-nya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ya. Nystatin itu ya hanya aktif terhadap anti jamur, dia anti protozoa nggak bisa, anti bakteri yang nggak bisa. Ya. Nah ini berkaitan dengan sterol berhasil jamur dan ergosterol sama ya. Tidak diabsorpsi molekuler, membran mukosa saluran cerna, kemudian dikeluarkan melalui tinja bisa. Nah ini untuk kandidiasis, baik itu kandidiasis oral di mulut, itu sering tuh pakai sediaan drop atau kandidiasis vagina. Ya. Yang tadi saya bilang, Pak, kalau keputihan pada wanita hamil, ya kan nggak boleh pakai golongan azol nih. Fluconazole atau azol nggak boleh. Nah, terus pakainya apa? Ini nystatin. Ya. Nystatin yang dipakai untuk keputihan pada wanita karena dia relatif aman pada ibu hamil. Ya. Sediaan drop juga pada bayi juga lebih aman nystatin. Cuman kalau dibandingkan efek anti jamurnya, nystatin dengan golongan azol, terutama ketoconazole dan fluconazole ya tinggian ketoconazole dan fluconazole. Jarang terjadi efek sampingnya baik oral atau topikal. Ya. Tapi nystatin itu bukan maksudnya oral itu bukan ditelan ya. Kan sediaannya drop, tapi nggak ditelan, tapi tetesin pada mulut, ya, tetes mulut. Ya. Karena diminum pun nggak diabsorpsi sih. Ya, jadi dia ditetesin secara lokal di mulutnya. Tolnafat dan tolsiklat, nah, ini salah satu anti jamur ya. Ini bisa untuk mengobati ini nih, Malaysia furfur, salah satu jamur penyebab apa yo? Tombe. Ya. Makanya tolnafat dan tolsiklat ini sering dipakai pada sediaan sampo. Ya. Tapi sampo yang obat keras yang berdasarkan atas resep dokter. Kalau sampo yang di pasaran yang nggak mengandung ini. Ya. Karena tombe itu mungkin ketombe biasa ya yang disebabkan karena kotoran-kotoran ya. Tapi kalau ketombe yang udah parah, kronis, yaitu jamurnya udah pekat, itu wajib pakai ini. Ya.
Dia tidak efektif terhadap kandida ya. Jadi kalau keputihan atau kandida oral ya nggak akan bisa ya. Asam lemak undesilinat ya, jamur topika, epidoda dan lain-lain ya. Dia bersifat fungisid. Biasanya digabungkan dengan zinc undesilinat ya. Jadi bentuknya kayak pasta ya. Biasanya dipakai untuk jamur yang sudah luas. Ini jarang sekali pakai karena yang balik tadi ya. Jamur kulit itu sekarang jarang ya. Ya. Kalaupun ada, diobati menggunakan golongan azol sembuh. Ya. Yang sering itu adalah jamur akibat pasien yang mengalami imunokompromis, ya, atau jamur pada vagina keputihan, itu yang sering. Kandidisin antibiotik polin ya dalam bentuk tablet vagina, ya, ini belum ada di Indonesia ya, jarang sekali. Ya, saya skip saja. Salep Wefeld ya, nah ini yang teman-teman sering apa ya, bukan salep sih ya. Ini saya sebut merek aja lah ya, Kalpanak. Kalpanak atau salep 88 ya kan. Ya, bentuknya salep bukan krim. Kalau krim kan bentuknya putih ya. Ini Kalpanak salep 88 ya. Itu isinya asam salisilat dan asam benzoat. Ya, perbandingannya 6% dan 12%. Nah, ini tuh apa ya? Ya emang dia bisa membunuh jamur pada kulit ya. Tapi sebenarnya dia itu mengiritasi ya. Iritasi, dia sangat mengiritasi. Jadi dia membunuh jamur sekaligus keratolitik. Keratolitik itu dia merontokkan atau melepaskan lapisan kulit. Ya, jadi lapisan kulitnya hilang, ya jamurnya ikut hilang. Ya biasanya untuk jamur akibat tinea pitis dan tinea pitis, kadas dan kurap. Ya. Efek sampingnya iritasi karena dia melepaskan kulit. Ya. Makanya kalau kena jamur, ya kena panu, kena kadas, diberikan Kalpanak, ya enak ya. Ada yang kena kadas enggak? Ya. Diberikan Kalpanak kan nanti panas-panas gimana gitu, apalagi digosok. Ya. Kan katanya suruh digosok ya. Ya biar ini sediaannya asam salisilat itu terdapat pada laos atau jahe. Ya. Jadi kalau mau pakai herbal ya pakai jahe atau laos ditempelin ya, tapi jadinya belangnya ireng, ya, kulitnya mengletek ya. Tapi itu cepet banget ya. Ya, belangnya atau bekasnya itu jadi hitam karena kulitnya mengkletek. Jadi kulit yang letek sekaligus jamurnya gitu. Itu adalah salep Wefeld namanya. Jadi sediaannya banyak ya. Ada yang berbentuk cairan, ada yang berbentuk salep. Dan tadi saya sebut merek nggak apa-apa lah, mau kuliah bukan di seminar ya. Panak, salep 88, terus apa lagi ya? Saya tanya itu tok ya. Natamisin merupakan anti jamur dan antibiotik polion yang aktif terhadap jamur pada mata, cara menurunkan iritasi. Ya, ini jawabannya infeksi Fusarium solani. Ya. Tetapi karena pada ini jamur mata ya. Emang sih infeksinya jarang ya. Tapi ada loh jamur yang menginfeksi mata, tepatnya infeksi di kornea. Ya. Pada pasien imunokompromis seringnya terjadinya ya, pasien dengan imunitas yang rendah atau bayi. Ya. Tapi dia selain untuk infeksi jamur pada kornea, ya juga bisa untuk sediaan vagina ada. Ya. Oke, sekian dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, ini banyak banget setnya, 99. Apa sih pada tanya? Ya. Oh, absen. Oke. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Ini kan kebanyakan wanita nih, ya. Mesti teman-teman pernah mengalami infeksi jamur kan? Ya. Keputihan. Ya. Kalau jamur kulit mungkin enggak ya, tapi ya mungkin juga ada ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Enggak ada nih, tumben. Aziza mau itu Pak, minta. Boleh minta PDF-nya nggak Pak? Soalnya kan tadi kan recordnya nggak dari awal nih Pak. Jadi boleh minta PDF-nya.
Oh ya nanti saya kirimnya nggak apa, nanti saya kirim ke semuanya lah materinya. Kan yang antibiotik dan antivirus juga belum kan? Ya. Dan saya Ya kirim kan ke belum. temanmu yang Kebetulan kerja kelas. Nanti aja bagi sama temennya. Nanti aja ya chat ya Bapak ya ya. duluan. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Eh, untuk kalau misal kita terkena Rabies. infeksi bakteri itu, apa nanti bisa kena infeksi jamur atau sebaliknya atau enggak berhubungan, Pak? Terima kasih. Oh, nggak berhubungan dong, Mbak. Ya. Jamur dan bakteri kan beda ya. Bakteri itu tumbuhan bersel satu karena dinding selnya mirip dengan dinding sel tumbuhan. Nah, kalau jamur kan yang tadi di depan saya bilang, jamur itu ya dia bukan bakteri, dia dinding selnya berbeda, ya kan, mengandung ergosterol, mengandung kitin, sehingga antibiotik nggak bisa digunakan untuk anti jamur. Ya. Kalau terkena infeksi bakteri, bisa nggak terkena infeksi jamur? Jarang sekali. Ya. Dan yang tadi saya sampaikan di depan, ya, infeksi jamur, terutama yang jamur sistemik yang ke seluruh tubuh, otak, paru, jantung itu jarang terjadi, kecuali pada pasien dengan imunokompromis, ya imunnya yang turun, ya pasien kanker, pasien yang menggunakan imunosupresan, pasien HIV yang paling sering banget pasien HIV atau pasien anak-anak mungkin ya, misalnya lahir prematur, itu kan imunitasnya masih rendah. Nah, jadi infeksi bakteri memicu infeksi jamur enggak. Infeksi virus ya yang apa ya? Infeksi virus yang menginfeksi yang menyerang sistem pertahanan tubuh HIV lah itu akan memicu infeksi yang lain yaitu infeksi jamur dan infeksi bakteri. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau ini ada pertanyaan dari Jovanka ya. Kalau skabies itu gimana Pak? Skabies bukan jamur, skabies itu hewan apa ya, hewan ya. Tumbuh apa itu tumbuhan individu makhluk hidup bersel satu. Kalau skabies itu kutu, cuman kutunya kecil banget. Ya, ya, ya. Kutunya kecil banget. Ya. Ya. Dia akan ngurak, ya ngurak apa ya? Teman-teman seringnya skabies, bentuk kutunya kayak gimana? Kutunya kecil sekali ya. Dia akan mengurak, ngurak, ngurak itu apa ya? Masuk ya ke dalam kulit ya, di bawah kulit dan dia akan berkembang biak, dia akan bertelur di situ dan lain-lain. Ya. Menyebabkan gatal yang sangat sekali dan merah-merah. Ya penularannya lewat kontak ya. Yang enggak, makanya sering pada ini ya, pada pondok pesantren itu gudik, ini namanya gudik ya bahasa ininya. Gudik itu adalah skabies. Ya. Pakai handuknya yang gantian. Nah, itu kan jadinya telur kutunya ada di handuk pindah ya. Atau pasien skabies tidur di tempat tidur ya, kemudian tempat tidurnya bareng-bareng ya nanti nular. Jadinya kalau ada yang skabies atau keluarganya yaitu tempat tidurnya harus dipisah ya, nggak boleh pakai bajunya ya, apalagi pakai handuk barengan. Itu bukan jamur. Obatnya anti skabies, ada namanya skabisin, yaitu salah satu obat yang skabies ya. Digunakannya dioleskan seluruh tubuh ya. Nggak boleh tersisa kecuali mata ya. Karena walaupun nggak gatal mungkin juga di bawah kulit itu ada telur dari kutu tersebut ya. Jadi dioleskan seluruh tubuh, dipakainya seminggu sekali ya. Nanti akan hilang cepat ya. Kalau membunuh ini lebih mudah sebenarnya, yang penting pengobatan. Yang susah itu adalah penularannya cepat sekali. Tapi skabies itu nggak resisten, dia nggak punya mekanisme resisten. Jadi dikasih anti skabies dia akan sembuh. Gitu ya Mbak Jovan ya. Jadi ini bukan jamur. Saya rasa cukup ya. Sudah jam 5 ya. Kita akhiri, sampai bertemu minggu depan ya. Jam dan waktu sama. Materinya apa ya? Kok saya lupa. Materinya apa ya minggu depan ya?
Ya nanti saya lihat di RPS-nya lah ya. Kalau nggak salah sih sudah bukan gimana? Udah bukan infeksi lagi kalau nggak salah, udah lain ya. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih jawabannya. Terima kasih jawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Astagfirullah.